itu mau pegang Jabar Jakarta. Akhirnya yaitu karena anak lahir ndak bisa jauh karena masih anak pertama. Terus sesuai angan-angan juga mas. Wah kan dulu pernah ngomong, wah kalau seumpama punya anak laki-laki ya wis aku tak di rumah aja gitu, habis mau mainan, mau bermain sama anak gitu. Kalau passion sih enggak mas, karena kan saya senengnya olahraga ya. Tapi kan ya karena memang udah adanya ini, terus kebutuhannya ya sekarang terus mengalir. Ya wis kalau menurutku sekarang itu ya wis passion itu ya wis biarin passion ya, tetap nanti kita kejar passionnya kita apa. Yang penting adanya sekarang ya wis dikerjain yang ada sekarang aja dan dimaksimalkan mas. Kurang lebih seperti itu mas dari saya. Resi ya per day mas ya, per day ya sekarang antara minim ya 500 lah, minim 500 sampai 800 lah per day nya sekarang. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayu, saya owner Serba Ada Tulungagung. Kita bergerak di bidang online, alat-alat kebersihan. Kita beralamatkan di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Serba Ada Tulungagung itu berdiri mulai ya mas ya, itu tahun 2021 akhir ya mas. Kita bergerak di alat kebersihan mas, jadi alat kebersihan kayak sapu dan lain-lain. Intinya wis peralatan rumah tangga semua mas. Itu dulu awalnya itu ya dari ibu produksi sapu mas, terus kena covid itu, akhirnya kita kan masih kerja itu, akhirnya ya disuruh fokus bantuin, akhirnya sambil kerja coba kita jualan di online. Nah lama kelamaan ya alhamdulillah kok ternyata malah jadi itu, jadi apa, jadi tujuan cari uang utama sekarang. Akhirnya bisa buat saya resign dari kerjaan yang lama, terus bisa cari uang di situ, bisa ngidupin keluarga gitu sih mas kurang lebihnya. Dulu pertama itu pernah kerja di Alfamart mas, di Alfamart itu tahun 2015 sampai 2017. Terus setelah di Alfamart aku pindah lagi di shop mas, jadi promotor di elektronik, itu ada di Blitar, itu 2 tahun. Terus yang terakhir yang bener-bener ngajarin cara jualan, cara usaha itu ya di perusahaanku yang terakhir itu di PT Bervin Indonesia, itu bergerak di bidang bracket mas. Di situ aku banyak belajar tentang cara jualan, strategi jualan, terus beberapa saya aplikasikan di usaha saya sekarang gitu sih. Terakhir aku resign itu dulu awal itu aku merangkak jadi pertama kerja di PT Bervin itu aku jadi asisten sales mas, jadi bawa motor itu pegang area, aku masih ingat itu Kediri, Tulungagung sama Blitar, itu asisten sales itu kalau nggak salah tahun 2018, itu 6 bulan. Nah terus naik jadi sales itu pegang satu Karizenan sampai Malang akhirnya, tapi sama Malang, sama tambah Malang kalau nggak salah itu. Terus ya itu terus ngerangkak lagi pegang area itu aku pernah di Jateng juga mas, jadi pegang all semua Jateng, di Jateng itu. Nah di situ ya itu banyak pengalaman, di situ kita ketemu toko-toko elektronik, owner-owner elektronik yang hebat-hebat, terus banyak ngajarin juga tentang gimana jualan, manage usaha dan lain-lain. Terus juga memang perusahaanku ini agak lucu juga sih mas, tapi ya itu titik belajarku dari usahaku sekarang itu ya perusahaanku yang lucu ini, dia kompetitor dengan bergerak yang sama, dia PD, yang lain jualan cuma 30.000, 36.000, dia jualan 80.000 sampai 150.000. Lah itu yang aneh itu ya di situ, tapi dia PD mas. Tapi ya itu ya di perusahaanku itu ya itu banyak belajar, banyak itu ternyata bener orang beli itu bukan karena harga, juga bisa kualitas, pelayanan, gimmick. Nah itu jadi itu yang paling tak ambil sekarang di usahaku itu, oh ternyata itu orang beli itu ndak muluk-muluk soal harga aja. Jadi ya
ada gimmick juga di toko seperti apa. Nah itu yang paling banyak ngajarin aku sekarang sampai bisa memanage usaha aku sendiri. Resign terakhir jadi kepala cabang mas, jadi kepala cabang Jawa Tengah itu terakhir aku resign dikarenakan yaitu mas anak lahir, terus ada kalau nggak salah itu promosi mas, itu mau pegang Jabar Jakarta, akhirnya yaitu karena anak lahir nggak bisa jauh karena masih anak pertama, terus sesuai angan-angan juga mas. Wah kan dulu pernah ngomong, wah kalau seumpama punya anak laki-laki ya wis aku tak di rumah aja gitu, habis mau mainan, mau bermain sama anak gitu. Terus akhirnya pada saat itu akhirnya mau pindah, akhirnya aku resign mas, resign. Terus nah sebelum resign itu aku udah jalani nih usaha si Serba Ada Tulungagung ini, tapi omsetnya kecil banget. Seumpama dibuat apa ya perbandingan seumpama dari gaji yang kemarin sama usaha itu sebenarnya tidak sebanding, karena yaitu itu ada salah satu mentor sih ya, lebih ya kayak nasehatin. Itu pernah ngomong aku masih ingat kalau sekiranya tabunganmu itu sudah 3 kali lipat dari gajimu, ya wis enggak apa-apa, coba aja di usaha gitu. Nah di situ aku mikir si tabungan ini udah, oh ini masihlah 3 bulan. Tapi pada saat 3 bulan kamu mencoba dan penghasilanmu minimal belum mencapai separuhnya, ya wis kamu kerja lagi, cari modal lagi gitu. Akhirnya wis 3 bulan jalan, alhamdulillah si Serba Ada ini naik mas, dikit. Terus aku wis tak fokusin terus, alhamdulillah di tahun kedua udah mulai kelihatan hasilnya, udah mulai lumayan. Terus akhirnya kita kan pertama itu fungsinya bantuin ibu, malah sekarang hampir semua ini produksi si ibu, malah tambah produksi saya sendiri, tak makan sendiri sekarang gitu. Akhirnya ya kurang lebih seperti itu mas dulu ceritanya. Gaji itu aku bisa dapat 2 digit ya, kadang ya 2 digit, kadang ya enggak sampai. Terus dapat mobil dibawa di rumah, diisiin bensin, wes enak wes kerja di situ. Itu kerja paling nyaman sing tak rasakan. Ngantornya juga kadang di rumah enggak masalah, yang penting absennya jelas, paling enak. Cuma ya di situ itu ya titik belajarku, ternyata memang yang penting itu ya itu hasil ya, mau prosesnya seperti apa itu kalau di marketing ya mas, tapi jangan ditiru sih, ini itu di marketing. Yang penting itu mau prosesmu seperti apa. Kalau ini aku ya, yang penting kalau kamu dikasih target 300 juta ya sampein 300 juta dengan prosesmu seperti apa. Ternyata 15 hari nyampe, ya wes, jadi 15 hari yang setelah itu ya kamu bisa nyantai-nyantai atau mikirin targetnya bulan depan gitu mas. Jadi ya itu sih kurang lebih. Sebenarnya ya pas resign pertama itu ya sengsara mas, biasa kemana-mana pakai mobil, sekarang harus pakai motor, wis sengsara wis pokoknya pertama-tama resign. Iya mas, karena waktu mas, aku masih ingat dulu itu orang tua kan semua kerjanya kan yang ibu itu TKI, yang bapak itu juga lungo mas, nanti ke Papua sana. Jadi ya itu, jadi kayak masa kecil itu ya sama orang tua itu kurang ya. Sing pasti sih kalau aku masih lumayan ya, sing pasti itu adik mas, adik kan punya adik cewek, ya itu kan waktu kecil tuh ibu di Brunei, bapak di Papua. Itu aku ngerasai, wah sebenarnya uang itu mau dicari itu seberapapun ya tetap kurang mas. Mau berapapun uang yang dicari itu tetap kurang. Tapi ya itu, dia meninggalkan, fokus mencari uang, dia meninggalkan waktu sama anak itu sebenarnya. Padahal itu kan yang lebih berharga. Lah itu aku coba tak aplikasikan di ini keluargaku ini. Ya alhamdulillah ternyata bener sih, apapun yang dilakukan secara fokus terus benar-benar ya tetap ini ada jalannya ini. Alhamdulillah bisa jalan, dan sekarang ya bisa di rumah, bisa tiap hari, kadang bisa nganter anak sekolah, jemput, kadang ya bisa main, dan ini waktu juga fleksibel sih sama anak sekarang. Ya di tahun pertama sih yang pasti berat mas. Tadi tahun pertama ini berat,
biasanya ya bisa dikit-dikit beliin istri ya wis lumayan, kasih belanja lumayan, akhirnya ya menghemat dulu mas untuk awalan ya itu. Terus ya dapat momen setobok itu yang paling apa ya, intinya momen titik balik lah di hidupku mas. Maksudnya dapat momen setobok itu, terus yang di shutdown, terus teman-teman bantuin, orang-orang elektronik ngasih stok kan, masih relasi di Jawa Tengah kan masih banyak tuh mas pada waktu itu. Jadi akhirnya ya bisa jualan setobok itu, terus ada modal dari setobok itu, aku dapat modal, akhirnya tak besar ini si usahaku ini. Akhirnya setobok itu momennya udah lewat, ya wes aku sekarang fokusnya di usahaku si serba ada ini, ya di alat-alat kebersihan ini mas, gitu. Omset ya mas ya, kalau omsetnya aku 2021 itu paling 1 tahun itu ya sebulan lah mas, cuma paling sekitar 20 itu kotor ya mas ya, kotor ya itu, bukan bersih. Wah 20 juta bersih ya wis, wah itu ya mas, udah ngelebihin gajiku yang dulu itu kotor mas, paling 25 sebulan gitu. Itu yang di tahun pertama itu malah cuma, karena kan tahun pertama itu Desember ya mas, jadi ya cuma dikit mas, itu cuma 6 juta, itu selama 3 bulan itu cuma 6 juta sampai 10 juta itu sebulan. Setelah 3 bulan itu langsung rangkaknya itu hampir 200% dari omset yang biasanya. Ya mungkin karena fokus mas kan, tidak ada pilihan kan, kita harus di situ. Ya wis pilihannya cuma itu, kalau ndak ada itu ya anak istri ndak bisa makan, ndak ada yang ditoleh lah cara wong Jawa. Ya wis akhirnya ya kita fokus di situ, naik ke 25, terus naik lagi ke 35, seterusnya sampai sekarang. Untuk 3 bulan pertama minus ya karena ada mentor tadi. Bener sih, aku masih ingat ya itu kata-katanya, minimal 3 bulan itu harus minimal tabunganmu itu harus 3 kali dari gajimu yang sebenarnya, yang biasanya gitu sih. Ya itu akhirnya ya pasti untuk awalan kita yang ngeruk tabungan dulu gitu. Akhirnya ya setiap bulan gitu, terus di bulan keempat ya itu mulai bisa lah, maksudnya walaupun belum mencapai ke titik gajiku yang dulu, itu masih bisa menutupi untuk kebutuhan rumah tanggaku mas, gitu kurang lebih. Kalau passion sih enggak mas, karena kan saya senengnya olahraga ya. Tapi kan ya karena memang udah adanya ini, terus kebutuhannya ya sekarang terus mengalir. Ya wis, kalau menurutku sekarang itu ya wis, passion itu ya wis biarin passion ya, tetap nanti kita kejar passionnya kita apa. Yang penting adanya sekarang ya wis dikerjain yang ada sekarang aja dan dimaksimalkan mas. Itu kalau nggak salah mas ya, itu aku masih ingat kok bulannya 2023 di bulan Juli kalau nggak Agustus, antara Juli Agustus lah. Nah di situ itu ada voucher masih ingat aku, ada voucher 50% kalau nggak 90% yang mau live. Di situ mas, itu titik balik tokoku, intinya lumayan sampai bisa jadiin seperti ini. Itu pada saat itu aku ya nggak tahu mas ya, ini juga itu ilmu yang nggak bisa dipelajari. Mungkin ya jarene wong Jawa itu ngecak mas, itu aku nge-live mas. Pada saat itu aku tak live dewe, aku nge-live sendiri. Terus ada titiknya itu aku ya nggak tahu, itu sampai temenku yang ngajarin aku Shopee yang di Surabaya itu mas, itu sampai tanya kenapa kok live-mu bisa rame. Lah itu aku juga nggak tahu, sampai sekarang aku ya nggak tahu kenapa bisa rame. Algoritmanya itu ketemu mas, aku setiap live setiap live mau live itu ya pak, itu yang nonton itu bisa sampai 400-500 T mas, dan itu satu kali 1 jam itu aku bisa dapat 300-400 resi. Itu titik baliknya. Bos, intinya cara YouTube ya monotes mas ya. Ya monotesnya ya di situ. Ya itu. Akhirnya ya itu di situ followerku akhirnya aku tiap hari live mas. Jadi aku 2 bulan itu aku masih ingat. Juli, Agustus, pokoknya sampai pertengahan September lah itu. Akhirnya aku tiap hari itu jam 12 siang aku live sampai jam 2. Itu aku sendiri mas yang live. Aku sendiri sampai aku seiling aku live itu rambutku sih semiran. Itu mungkin ya gara-gara semiran itu paling. Mungkin akhirnya ibu-ibu seneng, wah ini masih semiran aneh ini.
Iya, dodolan ini, sapu sama alat kebersihan ini aku lab. Jadi kan rata-rata orang yang lab tuh cewek, wah ini Pak Baskom, ini ada sapu, ada ini. Aku masih seorang cowok jelasin ibu-ibu, Mas itu sapunya gimana itu kok tipis gini, wah yang tak beli nih, tak jelasin sendiri Mas, karena kan basicku nelang marketing, jadi wis umpama ngomong itu wis biasa lah kayak makanan sehari-hari, jadi wis lancar ngobrol sama si buyer itu di live itu, jadi aku jelasin sendiri ya. Di situ akhirnya rame Mas selama 2 bulan itu, sampai atau itu kegiatan kayak main bola, hobiku itu aku sampai ndak main bola Mas sampai 2 bulan setengah, sampai titik baliknya sepi itu juga ada. Kita itu udah wis ndak kuat Mas, aku wis biasanya aku main bola sore terus si malam, nah malamnya itu Mas badminton, nah itu aku ndak bisa Mas, sampai aku badminton sampai iseng aku bawa HP itu tak live-in di badminton, aku badminton itu nge-live Mas, jadi nge-live Shopee tapi ndak jualan, sama itu kalau di Shopee itu jaga algoritma live-nya Mas, biar takutnya ndak hilang. Akhirnya kena penalti Mas, karena aku ndak ngomong sama sekali. Nah di situ aku hilang Mas, di situ. Tapi alhamdulillahnya di situ itu aku pengikutku dari serba ada itu pengikutnya dari 9.000 itu sampai melejit 39.000 Mas pengikutnya. Nah itu titik baliknya tuh di situ. Jadi dari live itu. Tapi sebenarnya nyesel kalau orang ngomong nyesel. Seumpama aku live sampai sekarang, wah gila paling omsetnya. Karena kan algoritmanya itu kalau di Shopee kan apabila sudah ketemu si algoritma live-nya itu, kamu mutus sekali ya putus. Langsung hilang. Terus tak coba lagi, penontonnya cuma stay 20, 18 gitu. Jadi hilang Mas langsungan. Tapi enggak apa-apa. Di hilang tersebut akhirnya apa? Trafficnya naik Mas, bukan yang live offline, maksudnya yang enggak live, yang biasa lah itu. Akhirnya trafficnya naik karena pengikutnya kan udah banyak. Nah, gara-gara itu sih titik baliknya di 2023 Juli Agustus pertengahan September, aku masih inget itu. Akhirnya hilangnya gara-gara cuma sepele badminton. Cuma badminton gara-gara wis gak kuat Mas, karena biasa seneng olahraga tuh. Akhirnya badminton live, ya itu live-nya di badminton kena penalti, nggak bisa live seminggu, akhirnya live lagi hilang algoritmanya. Tapi ya wis alhamdulillah, mungkin rezekinya ya cuma di situ, di live-nya itu. Sampai itu masuk 100 besar ya Mas, live di nasional itu aku sampai itu pernah penontonku itu jangan dibawa Ruben Onsu pas aku lihat kan kalau di algoritma live kan ada tuh ranking-rankingnya itu. Nah di situ akhirnya hilang Mas. Ya akhirnya ya mau nyesel ya mau gimana ya tetap harus lanjut. Nah akhirnya ya wis cari gimana solusinya ya sampai ketemu sekarang. Harus ternyata sekarang itu harus harga dan harga ya gitu aja. Triknya ya satu Mas, sulitnya kalau sekarang itu satu untuk yang membangun ya Mas. Satu Saman itu sekarang itu sudah terbebani 11% di awal. Jadi Saman harus menghitung laba itu ya. Kalau HPP-nya itu ya harus ditambah 11% baru ngitung labanya. Lah di situ. Lah di 11% itu Mas, ya wis pastinya kan sekarang sulit untuk bersaing. 11% ini gede Mas, dari 10.000 ya wis 1.100 ya bisa. Nah itu baru menentukan labanya. Nah sekarang kan kalau seumpama apa 11% sama offline sekarang ya harganya hampir sama. Kalau enak kan 2022 kan dulu masih 6% tuh Mas. Jadi kan masih kita masih bersaing yo sama offline. Nah, sekarang kan wis sulitnya di awal itu ya wis pasti di administrasi depan 11%-nya itu. Kedua ya kalau sampean di sini nggak produksi ya pasti satu ya kalah harga, yang pasti ya kan, pasti kalah harga. Otomatis sampean tokonya toko baru, penjualan trafficnya belum ada, otomatis kan sampean sudah kegerus yang lama, yang udah laku 10.000, yang udah dapat bintang banyak, yang sudah dapat traffic banyak dan kepercayaan dari pelanggan yang banyak. Ya kurang lebih itu, tapi sih masih bisa kok, masih bisa. Kalau menurutku masih ada peluang sih kalau mau jualan Shopee sekarang, karena ya satu ya itu yang penting kalau sekarang tuh lebih ke kalau sampean kalah harga ya sampean ya harus live sekarang, jadi harus live yang menarik ya. Jadi kan kadang kan orang tuh beli bukan karena produk, bisa karena sampean juga, karena sampean live-nya menarik, sampean lucu, entah sampean kreatif, entah sama nata set live-nya bagus, itu kan bisa narik. Nanti di situ bisa terhibur. Wah, dia terus sudah terhibur terus wah ini
aku udah terhibur nih di sesi live, aku tak beli ya untuk apresiasi lah untuk live-nya itu. Kalau sekarang sih gitu, kalau Samen bukan orang produksi. Ya kalau orang produksi ya pasti sekarang nekannya di harga dan harga sih. Kalau di Shopee sekarang gitu sih Mas, kurang lebih. Memudahkan sekali Mas. Sekarang kan enak. Kalau dulu kan kita kayak paket kita harus antar sendiri ke ekspedisi. Sekarang itu ekspedisi sudah pick up ke rumah sampean sendiri-sendiri, tinggal ngomong aja ke admin Shopee atau ekspedisi terdekat di rumah sampean, jadi bisa langsung diambil. Jadi fasilitas memang lebih banyak Mas sekarang, dan lebih ke sama-sama ke pro sih, ke pelanggan juga pro, ke seller juga pro sih sekarang. Jadi ya lebih enak. Kalau dulu kan ya itu sellernya banyak, dulu seller ya dulu banyak juga, sekarang juga banyak. Cuma dulu kan banyak, sekarang kan Shopee kan juga sudah kayak diseleksi juga, ini toko beneran atau bukan, itu banyak yang diblokir juga. Kalau bener-bener cuma cari-cari voucher gitu, dia kan sekarang robotnya lebih ngeri tuh Mas sekarang. Jadi ya bisa lah untuk semua mau membangun saat ini masih bisa kalau mau coba. Ada peluang ya Mas? Banyak peluangnya, tinggal kembali lagi mau atau enggak sih, kan gitu, tinggal balik lagi mau apa enggak. Ya sekarang sih di Serbada Tulungagung kita untuk packing ya Mas ya, kita itu sekarang ada 5 orang, jadi 3 cewek 2 cowok gitu. Kalau yang produksi sih, kita kalau produksi kan serabutan ya Mas ya, karena kalau di rumah sana itu produksi dibawa pulang Mas, kayak orang-orang tua gitu udah capek ke sawah ya, akhirnya bikin sapu gitu bawa di rumah. Kalau serabutannya sih enggak mesti Mas, soalnya kadang ya kalau ada musimnya masih yang di sawah ya, maksudnya ada musim di sawah, kadang ya enggak buat sapu, tapi pas di sawah enggak ada ya buat sapu. Kalau serabutannya enggak mesti, kalau yang pasti itu karyawannya itu 5 yang bantuin packing, sama adminnya istriku sendiri sekarang, jadi 6. Sama istriku juga digaji kok di sini, jadi kerja juga di sini. Resi ya per day Mas ya, per day ya sekarang antara minim ya 500 lah, minim 500 sampai 800 lah per day-nya sekarang, kurang lebih segitu sih Mas. Masih sedikit lah, belum, masih banyak yang gede, masih banyak sih di Tulungagung itu, di gede masih banyak banget di Tulungagung, yang winter masih banyak. Ini masih paling ya per day sekitar 500 sampai 800 lah ya. Ya cukup lah, insya Allah cukup lah ya, timbang yang dulu ya sudah melampaui lah, minimal sudah melampaui ya. Intinya bisa cukup lah untuk keluarga, anak sekolah, sama kasih istri, sudah cukup lah. Kalau layak ya semua sih punya itu sih, punya punya tolak ukur ya, layak ya wis cukup lah intinya kalau buat keluarga. Harapan ke depan sih pengenku Serbada itu ada di mana-mana Mas, maksudnya pengen ada di Jawa Timur, pengen ada di Jawa Tengah, pengen ada di Jawa Barat, kan bisa nih. Pengen sih melebarkan sayapnya sih ya di ini sih, fokusnya sekarang di toko online, pengen ada di Kalimantan juga. Jadi ya nih yang mau kerjasama nih, kalau mau bikin online bingung nih mau kerjasama, boleh nih kerjasama dengan Serbada Tulungagung, tinggal siapkan gudangnya aja. Nanti yang penting tidak di Jawa Timur ya, karena di Jawa Timur udah ada saya nih. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, monggo. Kalau mau itu kita bisa kerjasama, kita bisa sharing profit juga. Nanti barang dari saya, tinggal siapkan gudang, nanti bisa sih. Harapannya sih seperti itu. Pengennya Serbada itu ada di mana-mana. Di Jaya, cita-cita sih Mas. Yang penting kan setinggi langit katanya, yang penting. Offline juga ada, kan kita udah nyiapin tuh gudangnya di selatannya, gudangnya sekarang itu pengennya itu nanti itu buat offline sama grosir sih. Kalau untuk kerjasama sih lebih ke online sih Mas. Jadi nanti yang udah seneng ke Serbada, terus orang lewat, oh rumahnya Jawa Tengah, oh kok di Jawa Timur ongkirnya mahal nih, nah pengenku di Jawa Tengah itu juga ada, jadi kan otomatis ongkirnya lebih murah. Oh di Jawa Barat tuh aku seneng nih sama barangnya Serbada Tulungagung nih salah satu, tapi rumahku Jawa Barat, ongkirnya mahal. Pengenku ya seperti itu, biar konsumen tuh
dapat harga itu bisa murah mas, ya pasti kan diongkir sih. Ya paling apa ya, paling signifikan lah di situ mas kurangnya. Kalau offline pengen, kalau offline ditulung agung aja dulu lah kalau offline gitu.